Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perbaharui kembali ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya ilah, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita sembah, yang berhak untuk kita persembahkan seluruh hidup dan mati kita kepadanya, karena Dia jugalah satu-satunya zat yang mengatur kehidupan kita, yang memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, ya begitu banyak karunia, yang sayang sekali kebanyakan di antara nikmat dan karunia itu seringkali kita lupakan atau seringkali tidak kita sadari kehadirannya sebagai sebuah nikmat. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kajian kita terhadap 10 kaidah tazkiyatun nafs melalui kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs pada kesempatan kali ini telah memasuki pembahasan kaidah yang ke-10. Kaidah yang ke-10 ini sangat penting untuk kita pahami dengan baik, karena kaidah ke-10 ini akan sangat membantu kita untuk menjalani dan melakukan proses tazkiyatun nafs. Kaidah yang ke-10 ini bunyinya sangat singkat, bunyinya mengatakan ma'rifatun nafs, yang artinya bahwa setiap kita harus mengetahui jiwanya, mengetahui tabiat dan karakter jiwa manusia itu sendiri. Kenapa kita harus mengetahui hal ini? Karena dengan kita mengetahui sifat-sifat jiwa kita, sifat-sifat kalbu kita, akan menjadi mudah bagi kita untuk memberikan perhatian, akan menjadi lebih mudah bagi kita untuk menjaga hati itu, untuk mengobati hati kita, mengobati jiwa kita, mengobati kalbu kita ketika dia mengalami penyakit-penyakit tertentu, terutama penyakit-penyakit yang dapat menodai atau mengotori perjalanan jiwa itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tentu ini penjelasan yang sangat logis untuk kita pahami, karena bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki sesuatu, bagaimana mungkin kita bisa mengobati sesuatu ketika kita tidak mengetahui ya bagaimana tabiat dari sesuatu itu, bagaimana karakteristiknya, bagaimana sifat-sifatnya, apa saja situasi dan kondisi yang mungkin bisa dialami oleh sesuatu itu. Nah, termasuk juga dengan jiwa kita. Ya, seorang dokter pun seperti itu, ya, mereka atau seorang dokter itu tidak mungkin bisa membantu memberikan pengobatan ketika dia tidak melakukan diagnosa terlebih dahulu terhadap penyakit yang kita derita atau penyakit yang diderita oleh pasiennya. Karena itu tentu tidak ada yang paling mengetahui tentang tabiat, ya, sifat dari jiwa manusia itu selain daripada sang penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita merujuk kepada Al-Quran, kita akan menemukan penjelasan yang begitu gamblang, penjelasan yang begitu terang, begitu jelas dari Allah Subhanahu wa ta'ala tentang situasi-situasi dan kondisi-kondisi yang dialami oleh jiwa seorang manusia. Kalau kita melihat ke dalam Al-Quran, kita akan menemukan bahwa setidaknya jiwa manusia itu akan melewati atau akan berpindah-pindah dari 3 fase, ya.
Secara umum jiwa kita, qalbu kita itu akan mengalami 3 fase itu, dan dia akan berpindah-pindah dari satu fase di antara ketiga fase ini atau ketiga kondisi ini sesuai dengan apa yang dialami oleh jiwa itu. Kondisi yang pertama adalah kondisi yang disebut dengan istilah an-nafsul mutmainnah. An-nafsu al-mutmainnah. Apa itu an-nafsul mutmainnah? Di sini Syekh Abdul Razak Al-Badr mendefinisikan atau menjelaskan an-nafsul mutmainnah itu sebagai allati itma'annat bil iman wa dzikrillahi ta'ala wa ibadatihi wa husnil iqbal. Jadi jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang itu adalah jiwa yang itma'annat bil iman. Jiwa yang akan merasakan ketenangan, kedamaian ya, dengan keimanan kepada Allah. Wa dzikrillahi ta'ala, ya, dan juga dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ibadatihi, dan ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa husnil iqbal, dan dengan menghadapkan diri dengan sebaik-baiknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah sifat ya, atau bisa dikatakan juga kondisi pertama yang mungkin diawali atau dialami oleh jiwa seorang manusia, yaitu dia merasa tenang, dia merasa bahagia ketika dia dipenuhi dengan iman, ketika dia disibukkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan terus-menerus berusaha untuk berpasrah diri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hatinya menjadi tenang dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwa hanya dengan berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala hati kemudian menjadi tenang. Juga sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah yang lain, di dalam ayat yang lain, yaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dalam keadaan meridai, menerima Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu, mardiyah, dan dalam keadaan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Nah, tentu situasi dan kondisi an-nafsul mutmainnah inilah yang menjadi impian kita, orang-orang yang merindukan akhirat, orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan ketenangan pada jiwa kita dengan iman, dengan berzikir kepadanya, dengan ibadah kepadanya. Karena tentu tidak semua manusia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan nikmat ini, nikmat tenang dengan iman, nikmat bahagia dengan zikir kepada Allah, nikmat ketentraman dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada banyak hati, ada banyak jiwa, ada banyak kalbu manusia yang justru merasa tenang dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru sebenarnya bukan tenang, dia merasa senang ya, dengan hal-hal yang justru tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentu
tidak selamanya juga situasi atau kondisi hati kita itu berada dalam kondisi an-nafsul mutmainnah. Karena kehidupan kita tidak selamanya berjalan lurus. Kita terkadang bahkan seringkali juga terjatuh dalam kesalahan, ya, dalam dosa. Nah, karena itu situasi dan kondisi jiwa yang kedua, ya, yang juga disebutkan di dalam Al-Quran itu dikenal dengan istilah an-nafsu al-lawwamah. An-nafsu al-lawwamah. Apa yang dimaksud dengan an-nafsu al-lawwamah? An-nafsu itu jiwa. Nah, al-lawwamah itu artinya yang selalu mencela, ya, yang selalu mengkritik, ya. Kalau di sini Syekh Abdul Razak mendefinisikan dengan mengatakan hiyallati talumu sahibaha ala fi'lihil khata'. Nafsul lawwamah adalah jiwa yang selalu menyalahkan atau mengkritik, mencela pemiliknya ketika sang pemilik hati, pemilik jiwa itu melakukan kesalahan, melakukan dosa, au taqsirihi fil wajib, atau melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, au tafritihi fit ta'ah, atau melalaikan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala fi surat Al-Qiyamah, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Al-Qiyamah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah, ya, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala bersumpah, ya, atas nama jiwa manusia yang lawwamah, ya, yang selalu mencela, mengkritik, menyalahkan pemiliknya ketika sang pemilik hati itu melakukan dosa dan melakukan kesalahan. Dan ini pun sesungguhnya adalah satu situasi dan kondisi hati yang harus juga kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hati kita masih merasa bersalah lantaran melakukan dosa, masih merasa sedih, ya, lantaran terjatuh dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa sedih, ya, rasa duka, ya, rasa kecewa itulah yang pada akhirnya akan membantu dan mendorong kita untuk bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu terjadi, maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali kepada kondisi yang pertama, yaitu an-nafsu al-mutmainnah, jiwa yang tenang lantaran telah bertaubat kepada Allah, ya, lantaran telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu situasi dan kondisi yang ketiga adalah situasi dan kondisi yang diistilahkan sebagai an-nafsu al-ammaratu bisu, jiwa yang selalu menyuruh, memerintahkan, mendorong kita untuk melakukan dosa, melakukan keburukan. Jadi di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak bahwa an-nafsul ammaratu bisu itu adalah allati tahutsu sahibaha ala fi'lil muharramat, yaitu jiwa yang mendorong pemiliknya untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan, wartikabil atham, ya, mendorong pemiliknya untuk melakukan dosa, wa taquduhu ila mawatinil munkarat, dan menuntunnya untuk datang ke tempat-tempat yang dipenuhi dengan kemungkaran, wa mawadhi'ir radhilah, ya, tempat-tempat yang dipenuhi dengan kehinaan, dan jiwa itu mendorongnya untuk melakukan keburukan dan kerendahan itu. Dan Nabi Yusuf alaihissalam, sebagaimana di dalam surah Yusuf, di situ dikatakan bahwa wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, dan aku sama sekali tidak membersihkan atau tidak mendeklar bahwa saya ini adalah orang yang bersih, adalah orang yang suci, karena innan nafsa, sesungguhnya jiwa itu la'ammaratun bisu', akan selalu mendorong
pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa, illa ma rahima rabbi, kecuali apa yang kecuali apa yang dikasihi atau apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwa kita semua pada dasarnya mempunyai potensi yang sama untuk berada pada kondisi jiwa yang ammaratun bisu, ya, yang mendorong kita untuk melakukan dosa, melakukan kemaksiatan, ya, terutama ketika ada kesempatan untuk melakukan itu. Nah, dalam situasi itu, seandainya bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, seandainya bukan karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita, maka kita akan terjatuh dalam kemaksiatan itu, dalam dosa itu. Itulah sebabnya pada pembahasan kita sebelumnya kita mengingatkan bahwa ketika kita kemudian dikaruniai hidayah oleh Allah untuk bertaubat, untuk berhijrah, maka jangan ada sedikit pun perasaan angkuh, perasaan takjub, ya, apalagi sombong kepada diri kita melihat saudara-saudara kita yang notabene masih terjebak, masih terjatuh dalam dosa, dalam maksiat. Karena kita juga dulu pernah berada di tempat itu. Jangan sampai kesolehan kita hari ini membuat kita angkuh, membuat kita merasa paling benar sendiri. Karena apa? Karena kesolehan yang kita rasakan pada hari ini, kesempatan bertobat yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya, itu adalah kasih sayang Allah kepada kita, karunia Allah kepada kita. Allah yang berkenan untuk memberikannya kepada kita. Lalu kenapa kita harus sombong? Itu bukan karena daya dan upaya kita. Itu hanya semata-mata karena Allah memilih kita untuk mendapatkan nikmat itu. Karena itu manusia saleh sekelas Nabi Yusuf sendiri pun menyatakan wa ma ubarri'u nafsi, bahwa saya tidak pernah ingin menyatakan bahwa saya ini adalah manusia yang suci, manusia yang bersih, karena pada dasarnya di dalam diri kita manusia ini ada jiwa yang ammaratun bisu. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa itu selalu mendorong pemiliknya untuk mengikuti hawa nafsu, untuk meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menerjang larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan begitu, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus fahami ketiga posisi, ketiga situasi dan kondisi ini. Bahwa inilah situasi dan kondisi di mana jiwa kita, di mana hati kita, di mana kalbu kita akan selalu berputar-putar, berbolak-balik sepanjang hayat kita. Ada kalanya dia dalam posisi mutmainnah, ada kalanya dia dalam posisi lawamah, dan ada kalanya dia berada dalam posisi ammaratun bisu. Maka disinilah hati kita itu akan berputar, berbolak-balik, dan itulah mengapa kita selalu diingatkan, ya, dengan doa Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, teguhkanlah hatiku untuk selalu berada di atas agamamu, untuk selalu berada di atas jalan ketaatan kepadamu. Jadi ini yang harus kita fahami, sahabat-sahabat sekalian, bahwa posisi dan kondisi jiwa kita akan selalu berputar dan berbolak-balik pada ketiga situasi dan kondisi ini. Ketika dia mendapatkan hidayah untuk beribadah, berzikir, maka dia tenang. Ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka dia selalu akan menyesal. Ketika di situ masih ada cahaya hidayah Allah, maka hati itu akan menyesal. Atau hati itu, jiwa itu akan mendorong kita untuk melakukan dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua sangat bergantung dengan situasi dan kondisi yang ada atau yang mengitari kita. Sangat bergantung kepada
dengan siapa kita berteman, dengan siapa kita berinteraksi, sangat bergantung kepada apa yang kita baca, apa yang sering kita dengarkan. Karena itu dalam kaedah-kaedah sebelumnya kita diajarkan tentang bagaimana pentingnya memilih teman, tentang bagaimana pentingnya kita selalu belajar, ya, menuntut ilmu, ya, untuk kemudian kita bisa berada selalu dalam majelis-majelis yang mengingatkan kita kepada Allah dan kepada akhirat. Karena itu jangan heran, ya, saudara-saudara sekalian, jangan heran bahwa dalam satu hari bisa saja jiwa hati kita ini akan berpindah-pindah dari satu kondisi ke kondisi yang lainnya, ya. Dari 3 kondisi yang kita sebutkan tadi itu, mungkin paginya Anda dalam posisi mutmainnah, kemudian siangnya Anda dalam kondisi ammaratun bisu, lalu kemudian setelah itu Anda berada dalam kondisi lawamah, ya, ketika terjatuh dalam maksiat Anda tidak henti-hentinya menyesali diri Anda. Nah, poinnya yang ingin ditekankan di sini oleh Syekh Abdul Razak bahwa ketika kita mengetahui bahwa seperti itulah situasi dan kondisi jiwa kita, maka kita bisa lebih mudah untuk mentarbiyah, untuk membina, untuk mendidik hati kita itu agar selalu berusaha dan berada di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu di sini beliau mengutip, ya, salah satu tamsil, salah satu permisalan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Adabun Nufus. Di dalam kitab ini Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu ta'ala menjelaskan tamsil jiwa manusia itu, qalbu manusia itu seperti apa, ya, jika dilihat dari 3 situasi dan kondisi yang tadi kita sebutkan. Jadi Al-Imam Al-Ajurri rahimahullah mengatakan begini, i'lam anna an-nafsa mathaluha kamathalil muhril hasani minal khail. Ketahuilah bahwa jiwa manusia itu permisalannya seperti seekor kuda terbaik. Seperti seekor kuda terbaik, ya, bibit kuda yang baik. Ketika seseorang melihat kuda itu, a'jabahu husnuhu wa baha'uhu. Orang itu akan takjub melihat keindahan, ya, keindahan kuda itu, ya, melihat betapa bagusnya kuda itu. Tetapi kemudian datanglah ahli, ya, datanglah seorang ahli tentang perkudaan yang kemudian mengatakan bahwa la yuntafa'u bihadza hatta yurada riyadatan hasanah. Bahwa kuda yang baik ini, kuda yang bagus ini tidak akan ada manfaatnya sampai dia dilatih dengan latihan-latihan yang baik. Wa yu'addaba adaban hasanan, dan dia dididik, ya, dengan cara yang baik. Ketika dia bisa dilatih dan dididik dengan cara yang baik, kata ahli ini, fahina idzin yuntafa'u bihi, maka ketika itu barulah kita bisa merasakan manfaat, ya, dari kuda ini, ya, sehingga kuda itu layak, ya, dan bisa digunakan untuk berburu, ya, bisa digunakan untuk berlari, ya, untuk berperang, dan penunggangnya, ya, penunggang kuda itu akan mendapatkan pujian lantaran hasil didikan dan hasil latihan dari kuda itu yang luar biasa. Tetapi kata Al-Imam Al-Ajurri, fa illam yu'addab lam yuntafa bihusnihi wala bibahaihi. Tetapi kalau kuda yang baik ini, ya, kalau kuda yang baik ini tidak dilatih dengan baik, tidak dididik dengan baik, maka tidak akan ada gunanya penampilan fisik kuda yang indah itu. Tidak ada gunanya
tubuh kuda yang proporsional itu, dan penunggangnya pun ya tidak akan mendapatkan sanjungan atau pujian apapun. Lantaran apa? Lantaran ya kuda yang secara fisik baik itu ternyata tidak dilatih, tidak dididik, ya tidak ditakdib ya dengan cara yang baik. Jadi hati kita juga seperti itu ya. Jadi berdasarkan penjelasan ini ya, hati kita juga seperti itu. Hati kita itu ibarat seekor kuda yang berkualitas tinggi. Kuda yang berkualitas baik. Kuda yang penampilannya indah, penampilannya gagah. Tetapi kuda yang gagah itu tidak akan ada gunanya kalau tidak dilatih. Ya, sebagaimana juga hati kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu indahnya, begitu hebatnya, diberikan fitrah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia tidak dilatih untuk melakukan kebaikan, mencintai kebaikan, tidak dilatih, tidak dididik untuk mencintai kesalehan, mencintai ketaatan, maka hati yang pada mulanya mempunyai nilai yang baik atau hati yang mempunyai kualitas yang baik itu akan justru menjatuhkan kita, akan justru menjadi sebab kebinasaan kita, kehancuran kita. Kenapa? Karena kita tidak mendidiknya, tidak melatihnya dengan baik. Nah, di sini Syekh atau Al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala mengatakan setelah menjelaskan tadi ya pendapat seorang ahli kuda ya. Lalu beliau katakan fa in qabila sahibu hadzal muhri qaula ahli an-nasihati wal basirati bihi alima anna hadza qaulun sahih fadafa'ahu ila ra'idin faradahu. Jadi singkatnya kata beliau, kalau sang pemilik kuda itu ya, dalam konteks hati tentu adalah sang pemilik hati, yaitu kita. Kalau sang pemilik kuda itu menerima saran dan nasihat dari ahli tersebut, maka dia akan segera membawa kudanya itu kepada seorang pelatih untuk melatih kudanya. Tetapi di sini ada beberapa hal lagi yang mungkin terjadi. Pertama kata beliau, kalau sang pelatih kuda itu ya, kalau sang pelatih kuda itu memiliki ilmu pengetahuan yang baik tentang perkudaan, tentang bagaimana melatih seekor kuda. Kemudian dia juga memiliki kesabaran untuk melatih kuda itu, maka ini akan menjadi jalan keberhasilan kuda itu. Ya, jadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Bahwa sang pelatih kuda itu harus punya ilmu yang benar, ya, ilmu yang mumpuni dalam melatih kuda. Tapi ilmu itu tidak cukup. Ilmu itu tidak cukup, karena sebagai seorang pelatih kuda dia juga harus punya kesabaran yang cukup untuk melatih seekor kuda. Jika ilmu dan kesabaran ini berpadu dalam melatih dan mendidik kuda, maka kata Al-Imam Al-Ajuri di sini, intafa'a bihi sahibuhu. Ya, maka sang pemilik kuda itu akan mendapatkan manfaat dari hasil pelatihan dan pendidikan kudanya. Tetapi kata Syekh atau kata Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah, fa in kana ar-ra'idu la ma'rifata ma'ahu birriyadah. Jika sang pelatih kuda itu tidak punya ilmu pengetahuan yang cukup atau yang benar tentang bagaimana melatih kuda, ya, kemudian dia tidak punya kesabaran yang cukup pula untuk itu, maka ini akan menghancurkan kuda itu sendiri. Begitu juga situasi yang ketiga, mungkin sang pelatih kuda itu mempunyai ilmu pengetahuan yang cukup,
mempunyai ilmu pengetahuan yang mumpuni dalam melatih kuda. Tetapi sayang sekali dia tidak punya kesabaran untuk menjalani proses pelatihan kuda tersebut. Si pelatih ini lebih senang berleha-leha, ya, lebih senang beristirahat, ya, sehingga dia melalaikan kewajibannya untuk melatih kuda tersebut. Nah, kalau situasinya seperti itu, maka tidak ada gunanya memberikan atau menyerahkan kuda itu pada pelatih yang seperti itu modelnya. Nah, karena itu di sini permisalan ini diangkat oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala untuk memberikan kepada kita satu gambaran tentang bagaimana seharusnya kita memperlakukan hati kita, ya, seperti seorang pemilik kuda memperlakukan kuda terbaiknya. Maka dibutuhkan ilmu, ya, dibutuhkan ilmu yang benar, dan dibutuhkan kesabaran yang besar untuk membersamai perjalanan hati kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, harus ada ilmu. Ya, karena itu pada kaidah-kaidah awal, ya, kita sudah menjelaskan tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam tazkiyatun nafs, tentang pentingnya menjadikan Rasulullah SAW sebagai model, sebagai teladan kita dalam melakukan tazkiyatun nafs. Kenapa? Karena Quran dan Sunnah itulah sumber utama dalam kita mengambil ilmu tazkiyatun nafs ini. Quran dan Sunnah itulah yang menjadi sumber utama kita dalam mentazkiyah diri kita, mentazkiyah kalbu kita. Teladan yang ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mentazkiyah jiwanya, mentazkiyah dirinya, itulah yang menjadi teladan utama kita dalam mentazkiyah diri kita juga. Karena apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW, itulah yang bisa kita pastikan sebagai jalan yang pasti untuk menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan selain jalan Rasulullah SAW menuju surga itu telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lagi jalan lain menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kebahagiaan abadi, kecuali melalui jalan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sekali lagi melalui tamsil yang diberikan oleh Al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu Taala tentang hati kita, tentang situasi dan kondisi yang dialami oleh hati kita, kita belajar satu poin penting, bahwa dibutuhkan latihan-latihan yang benar untuk hati kita agar kemudian dia bisa selalu berada dalam jalan kesuciannya. Dibutuhkan ilmu yang benar agar kemudian hati kita bisa dipandu dengan ilmu yang benar itu. Dibutuhkan juga kesabaran untuk membersamai hati kita sendiri untuk menjadi lebih baik, menjadi lebih saleh, menjadi lebih taat. Dan ketika sang pemilik hati, ketika kita sebagai sang pemilik hati itu melalaikan salah satu dari poin-poin penting ini, maka kita akan menyesali kelalaian kita itu pada akhir perjalanan kita. Karena itu di sini sekali lagi ditekankan pentingnya ilmu, pentingnya kesabaran kita untuk menjalani perjalanan hati kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah juga menyampaikan permisalan yang lain tentang hati manusia. Beliau mengibaratkan atau memisalkan hati manusia itu sebagai jabalun azimun syaqun fi tariqis sayr ila Allah azza wa jalla. Jiwa manusia itu
ibaratnya seperti sebuah gunung besar yang begitu sulit, begitu berat untuk ditempuh dalam perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi persoalannya adalah karena siapapun yang ingin berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tidak ada pilihan lain baginya kecuali melewati jalan yang berat itu, melewati medan yang berat itu. Kalau dia ingin sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia harus sampai ke puncak gunung yang tinggi itu, ke puncak gunung yang besar itu. Ya, meskipun itu kelihatan adalah perjalanan yang sulit, tetapi ya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi hamba-hamba Allah yang memiliki jiwa yang kuat, jiwa yang sabar, ya, mental yang kuat, mental yang dipenuhi dengan rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka medan yang berat dan sulit itu insya Allah akan jauh lebih mudah untuk ditempuh. Karena itu dalam perjalanan itu harus ada bekal keimanan yang cukup. Harus ada keyakinan yang kuat, keyakinan yang bulat, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya bahwa janji Allah pasti benar adanya. Bahwa petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran dan Sunnah itu pasti benarnya. Dan apa yang Allah janjikan di dalam Al-Quran dan Rasulnya SAW janjikan di dalam Sunnah itu semuanya benar adanya. Karena itu hati kita harus mempunyai keyakinan yang kuat agar kemudian bisa lebih kuat, lebih sabar untuk menempuh perjalanan, menempuh medan-medan yang berat, ya, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, ya, salah satu hal yang membedakan antara perindu akhirat, ya, dengan pecinta dunia adalah pada kekuatan jiwa mereka. Para perindu surga, karena jiwanya telah diliputi dengan kerinduan kepada akhirat, kerinduan kepada surga Allah, kerinduan pada bidadari-bidadari surga, kerinduan pada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jiwa mereka tidak lagi tinggal dan hidup, ya, dalam kesilauan dunia, dalam daya tarik dunia yang sementara. Sementara para pecinta dunia, karena telah terlanjur tersilaukan dengan dunia, sehingga dia tidak lagi punya kekuatan jiwa, dia tidak lagi punya kekuatan cita-cita untuk bisa menempuh perjalanan yang tinggi, menempuh medan yang sulit menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, problemnya atau masalahnya adalah tentang mindset kita atau tentang cara pandang kita tentang kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Nah, pada akhirnya, ya, di sini kita kutip pernyataan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah setelah beliau menjelaskan bahwa perjalanan hati itu seperti perjalanan menuju puncak gunung yang tertinggi. Beliau menutup penjelasan itu dengan mengatakan, "Fabainal 'abdi wa bainas sa'adati wal falahi quwwatu 'azimatin wa sabru sa'atin wa syaja'atu nafsin wa thabatu qalbin." Jarak antara seorang hamba dengan kebahagiaan dan keberuntungannya dan kemenangannya itu hanya dibatasi oleh quwwatu azimatin, kekuatan tekadnya, wasabru sa'atin, dan kesabarannya untuk sebentar saja, kesabarannya untuk sementara waktu saja di dunia ini, wasyaja'atu nafsin, dan keberanian jiwa untuk mengambil keputusan meninggalkan dunia dan memburu kehidupan akhirat, wasabatu qalbin, dan keteguhan hati, kesabaran hati untuk menempuh semua jalan yang mengantarkan kepada surga. Jadi Ibnu Qayyim menggambarkan dengan sangat luar biasa bahwa
Sebenarnya itulah jarak yang memisahkan antara kita dengan kebahagiaan abadi yang sedang kita kejar. Ya, apakah kita punya kekuatan cita-cita yang cukup? Apakah kita punya kesabaran yang cukup untuk sekedar melewati dunia ini? Apakah kita punya keberanian untuk memilih apa yang Allah pilihkan dan meninggalkan pilihan-pilihan hawa nafsu kita? Apakah kita punya kesabaran hati untuk menempuh perjalanan ini, untuk menempuh semua konsekuensi dari kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Meskipun harus selalu diingat bahwa pada ujungnya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wal fadlu biyadillah yu'tihi man yasha. Pada akhirnya karunia kebahagiaan abadi di dalam surga itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah berikan kepada siapa yang Dia mau, kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita hanya bisa berikhtiar, kita hanya bisa berusaha dan berharap agar kita termasuk yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada akhirnya keputusan ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Dia berikan karunia kebahagiaan abadi itu kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi dengan kita mengetahui situasi dan kondisi yang akan dialami oleh jiwa kita, oleh kalbu kita, bahwa dia akan berbolak-balik dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Dengan seperti itu kita berharap kita jauh lebih mudah, ya, dalam tanda petik, untuk mentarbiyah hati kita, untuk mendidik jiwa kita agar bisa selalu istiqamah, komitmen di atas jalan kesuciannya. Ketika dia tergelincir pada suatu waktu, pada suatu masa, dia bisa dengan segera kembali ke jalan yang seharusnya, kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah pembahasan kaidah ke-10 atau kaidah yang terakhir di dalam kajian 10 kaidah tazkiyatun nafs ini. Dan setelah ini insya Allah kita akan memasuki bagian terakhir, ya, dari kajian kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, ya, di mana kita akan membahas dan mengulas uraian penutup dari penulis buku ini, yaitu Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah ta'ala. Beliau menguraikan satu uraian khatimah, ya, atau uraian penutup yang juga sangat-sangat penting untuk kita renungkan bersama, ya, di mana beliau akan mengutip bagaimana dahulu para salafus salih rahimahumullahu ta'ala menjalani proses tazkiyatun nafs ini dalam kehidupan mereka. Demikian sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.